Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah wa hafizakumullah. Ayat mengenai syirik jumlahnya sangat banyak. Siapa yang menyekutukan Allah lalu mati dalam keadaan musyrik, dapat dipastikan ia menjadi penghuni neraka kalau gak tobat loh ya. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan mukmin, ia termasuk penghuni surga, meski boleh jadi adab terlebih dahulu di neraka. Bisa jadi diadab terlebih dahulu di neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?" Beliau mengucapkan 3 kali. Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau melanjutkan, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi syirik kepada Allah ini selalu nomor 1, dosa nomor 1, dosa yang paling besar. Kalau yang nomor 2 itu beda-beda. Kadang Nabi menyebut meninggalkan sholat, kadang Nabi menyebut ini durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi kalau yang nomor 2 ini ganti-gantian lah. Tapi nomor 1 syirik. Jadi menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, itu dosa yang paling besar. Yang nomor 2-nya itu beda-beda. Dalam beberapa riwayat itu beda-beda. Tapi yang pasti yang paling besar dosa syirik tadi itu. Nah, baru kemudian setelah bicara dosa syirik, dalam hadis yang kita baca ini disebutkan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau bersandar, kemudian duduk dan berkata, "Ketahuilah," dan perkataan palsu, "ketahuilah," dan kesaksian palsu. Jadi kesaksian palsu itu termasuk dosa besar yang ketiga setelah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan atau sumpah atau kesaksian yang palsu. Jadi kesaksian yang palsu, perkataan yang palsu itu termasuk dalam kategori dosa besar yang paling besar nomor 3. Beliau terus mengulang-ulangnya hingga kami berkata semoga saja beliau diam. Maksudnya beliau menekankan, kalau ada pengulangan-pengulangan dari Nabi menunjukkan itu penekanan. Jangan sampai satu berbuat syirik, yang kedua jangan sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga jangan sampai berkata yang dengan perkataan yang palsu atau kesaksian yang palsu. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan." Jadi ada 7 dosa yang membinasakan. Kalau dilakukan ini bahaya sekali. Naudzubillahi min syarri dzalik. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Beliau menyebutkan di antaranya syirik kepada Allah. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah dia. Jadi di antara 7 dosa yang membinasakan itu adalah pertama syirik. Di antaranya pula nanti adalah apa? Murtad, riddah, keluar dari Islam. Itu di antara dosa-dosa, 7 dosa yang membinasakan. Kemudian yang kedua, riya. Riya dengan amalan-amalannya sebagaimana firman Allah, ini termasuk syirik kecil. Syirik besar sama syirik kecil itu bedanya apa? Gini, kalau syirik besar itu sanksinya amalan kita, amalan kebaikan kita dari akil balik sampai kita berbuat syirik besar itu, naudzubillah min syarri dzalik, itu hapus, habis. Gak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau sampai matinya dia menghadap Allah dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Itu yang naudzubillah min syarri dzalik. Kalau sampai kita atau seseorang itu naudzubillah min syarri dzalik mati dalam keadaan yang berbuat syirik besar tadi itu, yaitu menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah dalam hal ini. Tapi kalau syirik kecil ini, itu lingkupnya hanya sebatas pada yang dia berbuat riya itu aja yang hapus. Yang lainnya masih berlaku. Contoh gini, subuh dia sedekah. Terus kemudian sholat subuh, masuk waktu duha dia sholat duha dan riya misalnya gitu ya. Maka yang hapus cuma pahala sholat duhanya itu aja. Pahala sholat subuhnya tetap utuh,
malah dilipat gandakan, termasuk pahala sedekahnya. Kenapa? Karena tidak riya. Tapi kalau yang riya tadi hapus, tapi lokal. Sementara kalau syirik besar dari akil balik sampai dia meninggal, hapus semua amalannya. Nauzubillah min syarri dzalik, kecuali dia bertobat. Dalilnya mana? Firman Allah di surah Al-An'am antara lain ya, ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Hapus semua amalannya dari akil balik sampai dia berbuat syirik besar. Itu kalau syirik besar. Dan kalau nggak tobat. Kalau tobat, Allah ampuni, sebagaimana tadi Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat 68 sampai 70. Dan dihibur kita. Allah akan ganti keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Artinya kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang gara-gara syirik tadi itu, gara-gara tobat dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi utuh kembali pahalanya. Makanya saya ulang, mumpung masih hidup, ayo kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, bertobat, selalu minta ampun kepada Allah, terutama kalau di antara kita ada yang pernah berbuat syirik dalam hal ini. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan syirik ya, baik yang besar maupun yang kecil. Amin Allahumma amin insyaallah. Riya dengan amalan-amalannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Kahfi ayat 110 gitu. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayatnya ayat 110, berarti ayat terakhir ini. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maka kalau kita baca ayat ini, jelaslah sekali betapa sebenarnya kita ini tidak boleh beribadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah dengan selain, menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah atau menyekutukan Allah dengan selainnya. Makanya kemudian dikatakan dalam ayat ini, siapapun yang berharap perjumpaan dengan Allah, maka dia hendaklah beramal yang soleh dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini dipahami oleh sebagian para ulama dengan makna riya. Karena ketika kita beramal sementara berharap pujian dari makhluk, yang harusnya kita beramal dengan ikhlas hanya karena Allah, itu mencidrai amal kita sehingga tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau untuk masalah riya ini kan yang salah satu yang paling Nabi khawatirkan, karena dia syirik yang sangat halus. Kalau Nabi bersabda, ukamakal, sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku itu adalah syirik yang sangat halus, yaitu riya itu. Nah, tapi riya ini pun sebenarnya kalau kita berilmu ya, itu menetralisirnya itu gampang. Karena intinya gini, seseorang itu disebut riya kalau dia sepakat dengan bisikan setan dalam hatinya untuk ingin dipuji oleh makhluk. Misalnya kita bersedekah, terus kita diumumkan kan namanya, ya kan ada yang diumumkan, ada yang tidak. Ini diumumkan nama kita. Begitu diumumkan, kita dibisik itu oleh setan tuh, wah terkenal kamu sebagai yang dermawan. Itu kalau kita sepakat dengan bisikan itu, ya sudah, berarti kita riya gitu aja. Kita upload kebaikan, banyak yang nge-like, terus kita wah terbawa gitu. Ketika kita terbawa dan sepakat dengan pujian orang yang banyak yang nge-like itu, ya sudah, saat itu kita telah riya. Tapi kalau gini lain, misalnya setan membisikkan kita agar kita ingin dipuji tadi, kita bilang astagfirullah, kita nggak sepakat, jadi kita beristighfar astagfirullah. Ketika setan menggoda lagi, kita bilang astagfirullah.
Yang bisa ngasih pahala cuman Allah. Selain Allah nggak bisa ngasih pahala. Kita dikode lagi untuk riya, kita bilang ya astagfirullah. Makhluk itu bisa apa? Yang bisa apa-apa kan hanya Allah. Makhluk itu bisa karena dipisahkan oleh Allah. Buat apa kita berharap kepada makhluk? Begitu masifnya godaan setan, kita ngomong, ya Allah Engkau maha tahu, ya Allah ini bukan hamba, ya Allah. Kalaupun hamba ingin dipuji oleh Engkau saja, ya Allah. Kalaupun hamba ingin diakui oleh Engkau saja, ya Allah. Kalaupun ingin dikenal oleh Engkau saja, ya Allah. Karena yang punya pahala itu Engkau, ya Allah. Yang punya rahmat itu Engkau, ya Allah. Yang punya surga itu Engkau, ya Allah. Selain Engkau nggak punya apa-apa, ya Allah. Selama kita tidak sepakat dengan bisikan riya itu, jangan khawatir, kita tidak riya. Dan Allah menilai usaha kita untuk tidak riya itu. Nah, itu perjuangan namanya. Tapi kalau kita sepakat, ya sudah namanya riya. Sepakat saja, misalnya kita sepakat dengan riya itu, kita terbuai ingin dipuji oleh makhluk. Begitu kita menyadari, kita berisi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah, Allah ampuni dosa kita tadi itu, yang kita sesali dalam bentuk riya tadi itu, dan pahala yang hilang kalau kata Imam Syafi'i dikembalikan lagi oleh Allah sebagaimana Al-Furqan ayat 70 tadi. Maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi intinya kalau untuk riya itu satu, jangan sepakat dengan bisikan setan terkait dengan ingin dipuji oleh selain Allah atau ingin dipuji oleh siapa tadi? Makhluk. Wallahu a'lam bishawab.